Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya? Baik-baik saja? Sehat? Sebelum memulai perkuliahan, saya mau meminta maaf terlebih dahulu. Karena harusnya pertemuan kali ini tuh kita membahas tentang pajak masukan, perkreditan pajak masukan, setelah pemanfaatan BKP. Tapi karena satu dan lain hal, maka saya lompati satu. Kita akan masuk dulu ke fasilitas PPN dan PPNBM, terus kemudian pertemuan ke-6 pemungutan PPN oleh bendaharawan, baru yang terakhir pajak masukan. Tidak terlalu tidak berakibat terlalu besar pada yang akan kalian dapatkan karena tidak berkelanjutan. Maksudnya pajak masukan itu boleh di awal dan di akhir sebenarnya. Jadi kita akan membahas fasilitas PPN dan PPN terlebih dahulu, PPNBM terlebih dahulu. Jadi terkait dengan bentuk fasilitas PPN dan PPNBM mengacu pada pasal 16B Undang-Undang PPN dan PPNBM. Bentuk fasilitas di bidang PPN dan PPNBM adalah yang pertama, pajak terutangnya tidak dipungut sebagian ataupun seluruhnya, atau bisa juga dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara maupun untuk selamanya. Jadi ada dua fasilitas yang bisa didapatkan terkait PPN dan PPNBM. Yang pertama, tidak dipungut baik sebagian ataupun seluruhnya, atau dibebaskan untuk sementara atau selamanya. Ada dua fasilitas yang bisa didapatkan. Nah, ini adalah beberapa kemudahan perpajakan terkait dengan fasilitas PPN dan PPNBM tadi ya. Yang pertama, mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di tempat penimbunan berikat atau kawasan berikat, atau untuk mengembangkan wilayah dalam daerah pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut. Jadi salah satu latar belakang kenapa adanya fasilitas PPN, kemudahan PPN dan PPNBM ini adalah itu untuk mendorong ekspor. Jadi ekspor itu harusnya kena PPN, tapi dengan tarif 0%. Ya, tujuannya adalah untuk mendorong agar UMKM atau perusahaan-perusahaan Indonesia itu melakukan ekspor keluar, sehingga akan lebih banyak dana yang bisa masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah untuk menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain di bidang perdagangan dan investasi konvensi internasional yang telah diratifikasi serta kelaziman internasional lainnya. Jadi agar lebih memudahkan dalam proses investasi. Yang ketiga, mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui program pengadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka program imunisasi nasional. Jadi terkait dengan vaksin itu biasanya mendapat kemudahan PPN karena itu untuk kepentingan rakyat banyak, untuk kepentingan masyarakat, sehingga nanti penerus orang-orang Indonesia ini tidak mengalami gizi buruk, tidak mengalami penyakit-penyakit yang tidak diperlukan. Yang keempat, menjamin tersedianya peralatan TNI atau Polri yang memadai untuk melindungi wilayah NKRI. Ini mendapatkan fasilitas kemudahan PPN dan PPNBM. Jadi kendaraan-kendaraan, senjata-senjata, peluru-pelurunya itu mendapatkan fasilitas kemudahan karena tujuannya adalah untuk melindungi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman internal maupun ancaman eksternal. Yang kelima adalah menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah NKRI yang dilakukan oleh TNI untuk mendukung pertahanan nasional. Jangan sampai terjadi TNI atau Polri itu tidak mampu membeli barang atau tidak
membeli kendaraan atau vehicle yang bisa digunakan untuk menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah NKRI, karena NKRI itu harga mati, jadi tidak boleh sampai ada wilayahnya yang lepas. Jadi itu salah satu kenapa adanya kemudahan PPN dan PPNBM. Nah, ada banyak hal yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPNBM. Yang pertama adalah terhadap pembebasan pajak pertambahan nilai yang dibebaskan atas impor dan atau penyerahan BKP tertentu. Misalnya yang pertama adalah senjata, amunisi, alat angkutan air, alat angkutan di bawah air bisa kapal selam, alat angkutan di udara, kendaraan lapis baja yang kalau kalian kemarin dulu pernah nonton demo-demo ada kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya. Itu yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Kemudian yang kedua, komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Kemenhan atau TNI dan Polri. Jadi misalnya bikin senjata bahannya nggak ada di Indonesia, terus harus mengimpor dari luar, itu bisa dibebaskan asal tujuannya untuk pembuatan senjata dan belum ada di Indonesia bahan-bahan tersebut. Yang ketiga adalah vaksin polio dalam rangka PIN, Pekan Imunisasi Nasional, itu juga dibebaskan dari PPN. Yang keempat, buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama itu juga dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang kelima, kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang, serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia di kapal itu dibebaskan dari pengenaan pajak PPN. Kemudian yang keenam adalah pesawat udara dan suku cadang, serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan juga pemeliharaannya itu juga dibebaskan dari PPN. 7. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan alat pemeliharaan serta prasarananya itu juga dibebaskan dari PPN. Yang kedelapan adalah komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan, pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT KAI. Itu juga dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang kesembilan, peralatan berikut suku cadang termasuk suku cadangnya yang digunakan oleh Kemenhan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah NKRI. Yang ke-10, rumah sederhana, sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok guru, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya yang batasnya. Jadi ada batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan terkait dengan rumah sederhana dan selanjutnya setelah mempertimbangkan dari Menteri Pemungkinan dan Prasarana Wilayah. Jadi tetap harus mempertimbangkan dari pihak lain. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pembebasan pengenaan PPN. Yang pertama terkait tadi ya BKP tertentu tadi yang di slide sebelumnya. Yang pertama adalah Kemenhan, TNI, Polri, orang atau badan yang mengimpor BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN harus melakukan sendiri perhitungan PPN-nya dan kemudian mencantumkannya dalam PIB. Jadi kalian harus mencantumkan penghitungan PPN-nya pada
pemberitahuan impor pajak. Jadi ada dokumen itu namanya pemberitahuan impor pajak. Nah itu kalian harus menghitung sendiri PPN-nya dan memasukkannya ke itu dokumen PIB-nya. Ini untuk impor barang. Nah yang boleh menggunakannya adalah yang jelas adalah pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN wajib dikukuhkan sebagai PKP. Jadi harus yang PKP yang boleh yang bisa mendapatkan fasilitas PPN dan PPNBM adalah PKP yang jelas itu harus sudah dikukuhkan sebagai PKP. Yang ketiga adalah beberapa item perlu disertai surat keterangan bebas PPN. Jadi ada beberapa item yang harus disertai keterangan surat keterangan bebas PPN beserta PIB-nya tentunya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dan yang keempat, PKP harus menerbitkan faktur pajak dengan cap, dengan disertai cap dengan tulisan PPN dibebaskan sesuai PP nomor 146 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 38 tahun 2003. Ini didapat dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Capnya ini dapatnya dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Jadi kalau setelah kalian menyerahkan SKB PPN beserta PIB, dokumen PIB tadi ke Direktur Dirjen Bea dan Cukai, maka kalian mendapatkan cap PPN dibebaskan dan sebagainya. Kemudian PPN yang terutama wajib disetorkan ke kas negara apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak diimpor dan atau perolehan BKP tertentu yang tadi angka 567 yang sebelumnya ternyata tidak digunakan sesuai dengan tujuan semula. Jadi misalnya tujuan semuanya adalah termasuk barang kena pajak yang dibebaskan dari PPN, tapi setelah selama 5 tahun ke depan kalau belum menyentuh angka 5 tahun digunakan tidak sebagaimana mestinya atau tidak sebagaimana tujuan awalnya, maka dia akan dikenakan PPN. Jadi Kemenhan, TNI, Polri atau orang atau badan yang melakukannya itu wajib membayarkan PPN terutangnya. Jadi misalnya Polri beli kendaraan patroli seharga sekian ratus juta, harusnya kena PPN dan PPNBM, tapi karena untuk kebutuhan patroli dibebaskan bea PPN-nya, tapi belum 5 tahun mobilnya udah dijual, maka dia harus membayar PPN terutang karena tidak diperuntukkan sebagaimana tujuan awalnya. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kalau segala macam yang dibebaskan dari pajak PPN dan dibebaskan dari PPN, kalau sebelum 5 tahun udah diganti atau dialihfungsikan tidak sesuai dengan tujuan semua, maka dikenakan PPN terutang. Kemudian kita masuk ke penyerahan JKP tertentu. Kalau tadi di awal adalah BKP tertentu, sekarang kita masuk ke JKP tertentu. Yang pertama adalah jasa yang diterima oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, atau perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional. Intinya adalah perusahaan yang bergerak, perusahaan transportasi yang bergerak di bidang air, di atas air, bisa di laut, bisa di danau, bisa di sungai, itu dibebaskan dari PPN. Yang kedua adalah jasa yang diterima oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional, itu dibebaskan juga dari PPN. Kemudian yang ketiga adalah alat angkutan air dan alat angkutan bawah air sebagaimana dimaksud dalam angka 1 BKP barang kena pajak yang di depan tadi, tertentu termasuk di dalamnya adalah kapal perang. Jadi kalau kapal perang itu juga termasuk dari jasa kena pajak yang dibebaskan dari PPN.
Yang keempat, alat angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 BKP tertentu di dalamnya adalah pesawat tempur. Jadi pesawat tempur itu juga dibebaskan dari PPN. Yang kelima, alat angkutan di darat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 BKP tertentu termasuk kendaraan angkutan pasukan TNI dan Polri itu juga dibebaskan dari PPN. Yang keenam, jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu atau berdasarkan perjanjian dan memiliki SIUP dari Kemenhub itu juga dibebaskan dari PPN dan PPNBM. Kemudian yang ketujuh adalah jasa pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan telah memiliki izin usaha dari Kemenhub. Yang kedelapan, jasa angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran dan telah memiliki izin usaha dari Kemenhub itu juga dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang kesembilan, pihak yang ditunjuk adalah Badan Hukum Indonesia atau Badan Usaha Indonesia yang memenuhi syarat secara legal maupun formal untuk melakukan pengadaan BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagai mana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan. Itu macam-macam penyerahan JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPNB. PPN ini bukan PPNB. Kemudian tadi kan ada rumah ya, ada rumah sederhana sekali. Nah ini juga dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang pertama adalah rumah sederhana dan sangat sederhana yang memenuhi kriteria. Jadi yang tidak memenuhi kriteria ini adalah akan dikenakan PPN, tapi yang termasuk dalam kriteria ini akan dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang pertama tadi luas bangunan tidak melebihi 36 meter persegi, kemudian harga jualnya tidak melebihi 70 juta rupiah, dan merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu 5 tahun sejak dimiliki. Jadi ketika misalnya kalian beli rumah sederhana atau rumah sangat sederhana dengan kriteria luas 36 meter persegi dengan harga maksimal 70 juta, kalian beli, kalian tempati, kemudian di tahun kedua kalian jual, maka kalian akan dikenai PPN. Tapi kalau dalam 5 tahun tidak kalian jual, kalian tempati sendiri, kalian jadikan tempat tinggal, maka kalian tidak perlu bayar PPN. Dibebaskan dari pengenaan PPN. Paham ya? Jadi kalau sebelum 5 tahun sudah dijual ya kalian akan dikenai PPN. Tapi kalau sampai 5 tahun kalian tempati, kemudian kalian jual di tahun ke-6, kalian tidak akan dikenai PPN. Dan yang kedua adalah rumah susun sederhana yang perolehannya secara tunai ataupun kredit, mau kredit syariah, mau kredit konvensional, kredit berbunga, kredit tanpa bunga, asal dia memenuhi kriteria harga jualnya tidak melebihi 75 juta, luas bangunannya tidak melebihi 21 meter persegi, kemudian pembangunannya mengacu pada peraturan Menteri PU, kemudian merupakan unit hunian pertama. Kalau kalian sudah pernah punya sebelumnya, terus punya ini kan tidak akan diberikan fasilitas PPN. Tapi kalau ini benar-benar kepemilikan yang pertama, kemudian untuk tempat tinggal sendiri, bukan untuk tempat tinggal orang lain, jadi untuk tempat tinggal sendiri tidak boleh disewain juga, dan tidak dipindah tangankan dalam waktu 5 tahun, itu juga tidak dikenai PPN. Tapi kalau lebih dari 5 tahun, kurang dari 5 tahun kalian jual atau kalian pindah tangankan, maka akan dikenai PPN. Gitu ya, gampang ya. Kemudian
Yang ketiga, pondok boro. Pondok boro itu bangunan sederhana yang dibangun dan dibiayai oleh perorangan atau koperasi buruh atau koperasi karyawan yang ditujukan bagi buruh tidak tetap, maksudnya buruh tidak tetap ya, bukan karyawan tetap ya, karyawan tidak tetap atau buruh tidak tetap atau para pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati yang tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu 5 tahun. Itu tidak dikenai PPN. Kemudian yang keempat, asrama mahasiswa atau pelajar yang dikhususkan yang tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu 5 tahun sejak diperoleh itu juga tidak dikenai PPN. Serta yang kelima adalah perumahan lainnya. Yang poin A, rumah pekerja yang dibangun dan dibiayai oleh suatu perusahaan diperuntukkan bagi karyawan sendiri dan bersifat tidak komersial yang memenuhi ketentuan butir 1 tadi, tidak melebihi 36 meter persegi, harga jualnya tidak lebih dari 70 juta, dan rumah yang pertama serta tidak dipindah tangankan dalam waktu 5 tahun itu dibebaskan dari pengenaan PPN. Dan yang poin B adalah bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam nasional itu juga tidak dikenai PPN. Banyak ya. Ini kalau ngambil satu-satu juga susah. Tapi ini seperti itu ya. Oke, yang ke-11, sanksi bagi pengembang atau pembeli terhadap pihak yang wajib memungut atau pihak yang wajib membayarnya bila melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi yang pengaturannya. Yang pertama, dalam hal pengembang bank dalam rangka pembiayaan berdasar prinsip syariah atau pengusaha lainnya yang melakukan penyerahan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, ternyata tidak memenuhi persyaratan pembebasan dan ternyata juga tidak memungut PPN, maka pihak pengembang atau bank tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan perpajakan. Kemudian yang kedua, dalam hal pembeli rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana tidak memenuhi butir 1 huruf C. Jadi kayak saya bilang tadi, sebelum 5 tahun sudah dijual, maka PPN yang terutang yang semula dibebaskan wajib dibayar kembali pihak pembeli paling lambat 1 bulan sejak tidak terpenuhinya ketentuan penyerahan yang tidak dikenai PPN. Jadi misalnya kalian beli rumah subsidi, kriterianya sesuai dengan butir 1 poin A, B, C. Tapi di tahun ketiga, Desember tahun ketiga kalian jual rumahnya, maka Januari tahun keempat harus kalian bayar PPN-nya. Itu paling lambat Januari tahun keempat. Jadi paling lama adalah 1 bulan setelah tidak terpenuhinya ketentuan yang 5 tahun tadi. Jadi kalau kalian punya rumah sendiri ya jangan dijual sampai 5 tahun karena nanti akan dikenai PPN. Kemudian yang ketiga, dalam hal pembelian rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana oleh bank ternyata tidak memenuhi ketentuan butir 2 huruf C. Huruf C tadi adalah pembangunannya mengacu pada peraturan Menteri PU. Maka PPN yang terutang yang semula dibebaskan wajib dibayar kembali oleh pihak bank paling telat 1 bulan sejak tidak terpenuhinya ketentuan tersebut. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Kementerian PU ngecek ternyata nggak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat, ya nanti banknya akan dikenai PPN 10%. Kemudian yang keempat, tata cara pengenaan dan pembayaran sanksi diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak. Nah ini tugas kalian untuk resume tata cara pengenaan dan pembayaran sanksi yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau untuk resume nanti saya sediakan kantong tugasnya. Seperti biasa ditulis tangan, boleh pakai HVS bergaris, boleh pakai HVS kosongan. Terserah kalian. Di rumah adanya apa, pakai itu aja. Terus difoto, diupload ke Stansa seperti biasa. Kemudian terkait fasilitas PPN atas impor barang modal di bidang pertambangan, migas, minyak dan gas. PPN ditanggung pemerintah
Ini berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 1086/KMK.001/198 dan juga termasuk keputusan Presiden nomor 18 tahun 1986 dan keputusan Presiden nomor 42 tahun 95 yang menyatakan bahwa PPN ditanggung pemerintah atas impor barang modal di bidang pertambangan migas yang memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi PPN-nya akan ditanggung jika perusahaan pertambangan di bidang migas ini memiliki syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, langsung digunakan dalam kegiatan jasa pengoboran dan jasa penunjang tertentu di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Jadi misal mereka beli alat yang langsung digunakan itu bebas PPN. Kemudian barangnya belum diproduksi di dalam negeri, jadi di Indonesia tidak ada yang memproduksi barang tersebut, itu dibebaskan. Yang ketiga, tidak dapat digunakan di sektor lain di luar migas. Jadi properti ini tidak bisa digunakan selain di migas, itu dibebaskan di PPN. Kalau bisa digunakan di sektor lain selain migas ya tidak, dia tetap akan dikenai PPN. Tapi kalau tidak bisa dikenakan di sektor lain selain migas, dia dibebaskan dari PPN. Dan yang keempat, mendapat rekomendasi dari Departemen Pertambangan dan Energi yang didasarkan pada master list yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Oke, sekian materi dari saya. Jangan lupa resumenya dikumpulkan, di-upload di Skalsa seperti biasanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.